Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa dan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada henti Allah anugerahkan. Sekalipun kita sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dengan kasih sayangnya tetap mengucurkan nikmat itu kepada kita. Kita syukuri nikmat-nikmat Allah dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kita syukuri dengan hati kita, meyakini bahwa semua nikmat itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sempurnakan nikmat lisan dan nikmat hati dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kesempurnaan syukur adalah ketika kita mampu taat kepada Allah, mampu untuk melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan dan harapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam ini melanjutkan kultum sebelumnya. Temanya motivasi salat berjamaah, insyaallah itu ya. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat atau menyampaikan kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah hapus dosa-dosa kalian dan Allah angkat derajat kalian? Maka kemudian para sahabat menjawab, kami mau ya Rasulullah, mau untuk ditunjukkan kepada sesuatu yang dengannya dosa-dosa dihapus dan diangkat derajat kita. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat 3 amalan yang bisa menghapus dosa dan yang mengangkat derajat kita. Yang pertama kata Rasulullah, menyempurnakan wudu di saat sulit. Yang kedua, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Dan yang ketiga, duduk setelah kita sholat, duduk kemudian menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Ini 3 perbuatan yang disebutkan oleh Rasulullah bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Dan di akhir hadis ini Rasul mengatakan yang demikian itu perjuangan. Sampai diulang 2 kali, yang demikian itu butuh perjuangan. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita ambil yang kedua, amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita, yaitu memperbanyak langkah kaki kita menuju ke masjid. Dijelaskan dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, jadi yang dimaksudkan dengan memperbanyak langkah itu adalah baik ketika berangkat
maupun langkah kaki kita ketika kembali ke rumah kita. Setiap langkah kaki kita, maka Allah akan hapus dosa kita dan Allah akan angkat derajat kita. Kaum muslimin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada seorang sahabat Ansor berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak mau rumahku dekat dengan masjid, agar aku mendapatkan dari setiap langkah kakiku ketika berangkat dan ketika kembali ke rumahku pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka mendengar ucapan sahabat ini, Rasul mengatakan, Allah akan mengumpulkan padamu keduanya. Setiap langkah kakimu akan menghapus dosa-dosamu dan akan mengangkat derajatmu. Jadi sahabat ini, ketika sahabat yang lain memintanya untuk pindah rumah lebih dekat ke masjid, tapi dia menolak dengan alasan yang luar biasa. Karena setiap langkah kaki semakin jauh, maka akan semakin banyak penghapusan pahala dan penghapusan dosa, dan akan semakin banyak pengangkatan derajat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagai motivasi ada satu kisah seorang sahabat, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Ada seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, itu punya kebiasaan dan istiqomah untuk sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, waktu sholat yang paling berat. Dan beliau, sahabat ini, selalu mengambil posisi saf depan paling pojok, tidak di tengah, tapi mesti ngambil posisi paling pojok. Pak Supri itu ya. Setiap hari begitu. Sebelum azan dikumandangkan, dia sudah ada di posisi itu, ikut berjamaah bersama kaum muslimin lainnya. Suatu hari sahabat ini tidak tampak sholat subuh berjamaah. Maka Rasulullah seperti biasanya mengamati satu persatu sahabatnya. Ternyata beliau tidak melihat ada sahabat itu di waktu subuh itu. Maka Rasul bertanya, "Mana si fulan? Kenapa belum kelihatan sampai saat ini?" Para sahabat mengatakan, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Maka ditunggu sebentar, ditunggu beberapa saat, berharap sahabat yang satu ini datang. Ternyata tidak juga datang. Akhirnya sholat dimulai, diimami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seusai sholat subuh, Rasulullah mengajak beberapa orang sahabat untuk mengunjungi sahabat yang tidak berjamaah itu. Rasul berangkat seusai sholat subuh dan sampai ke rumah sahabat itu ketika matahari sudah naik. Diperkirakan kurang lebih 3 jam perjalanan, jalan kaki, nggak pakai kendaraan, nggak pakai unta, nggak pakai kuda, jalan kaki. Ketika sampai di rumah, Nabi uluk salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ternyata yang keluar istri dari sahabat yang tidak subuhan tadi itu. Rasulullah bertanya, "Mana suamimu?" "Suamiku sudah meninggal tadi malam." Rupa-rupanya yang menghalanginya ke masjid adalah kematiannya. Maka sang istri kemudian bercerita, "Ya Rasulullah, ada kalimat yang diucapkan oleh suamiku sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dan aku tidak paham makna kalimat itu." Maka Rasul bertanya, "Apa yang diucapkan oleh suamimu?" Kalimat yang terlontar dari lisan suamiku sebelum menghembuskan nafas terakhir adalah, "Ya Allah, kenapa kok tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh?" Rasulullah Muhammad SAW
dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memahami maksud itu. Maka beliau menjelaskan kepada istri dari laki-laki itu, suamimu ketika sakratul maut itu Allah perlihatkan kepadanya pahala yang didapatkannya ketika ia berjalan kaki dari rumah ke masjid dan kembali ke rumahnya. Saking banyaknya pahala yang didapatkan, Allah perlihatkan. Dan ia menyesal kenapa rumahnya enggak lebih jauh lagi, karena pasti pahalanya akan lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, 3 jam perjalanan. Kira-kira dari rumah berangkat jam berapa untuk bisa sampai subuhan di masjid? Jam 1 ya? Oke, jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari berangkat dari rumah sampai ke masjid kurang lebih jam 4. Kalau gurun pasir, kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget. Dan itu ditempuh perjalanan 3 jam jalan kaki. Masya Allah, perjuangan sahabat itu memang luar biasa. Kita yang rumahnya kadang-kadang sebelahan masjid, bisa-bisa aja nggak sampai ke masjid. Dekat tapi terasa sangat jauh. Tapi anggar piknik bareng Jepang terasa dekat banget. Inilah motif keimanan yang dimiliki oleh para sahabat. Jarak sejauh itu ditempuhnya hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajatnya atas apa yang diupayakannya. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah bapak-bapak yang rumahnya paling jauh dari masjid ini. Ya. Paling dekat ya Pak Supri itu. Pahalanya dikit. Beruntung yang rumahnya paling jauh. Ya. Syukur alhamdulillah. Besok-besok kalau nyari rumah yang jauh dari masjid sekalian, ya. Bila perlu di luar komplek ini, gitu ya, supaya dapat pahala lebih besar lagi. Begitu Bapak Ibu sekalian, ini sekedar motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu mendapati salat berjamaah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.